Assalamualaikum students. Hi, how are you today? I hope you're all in a good condition and always be happy and healthy. Oke, hari ini Ustazah akan membahas tentang latihan soal US ya yang kemarin sudah Ustazah berikan. Sebentar ya. Hmm. Oke, pekan sebelumnya Ustazah sudah memberikan latihan soal US. Jadi hari ini kita akan membahas tentang latihan soalnya ya. Insya Allah nanti ketika US soalnya tidak akan jauh berbeda bentuknya dari soal-soal ini dan juga soal ucun yang kemarin sudah Ustazah berikan. Hanya akan berbeda pola kalimatnya atau teksnya, tapi bentuknya akan sama seperti ini. Oke, let's see number one. Ya, di sini ada caution. Caution itu adalah peringatan. Caution. Pressurized content may explode at temperatures of above 50 Celsius. Keep in cool and dry place. Do not puncture or expose to open flame. Ya, yang ditanyakan adalah apa arti dari teks tersebut. Ya, yang pertama kita harus pahami dulu nih apa sih arti atau yang ingin disampaikan dari peringatan yang ada di dalam bracket ini ya, bahwa ternyata barangnya yang ada di dalam caution ini bisa explode. Explode itu berarti meledak saat temperaturnya di atas 50 derajat Celcius. Jadi silahkan disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Nah, sekarang kita lihat ya. Dari yang A. A itu artinya kita harus simpan produknya di atas di ruangan dengan derajat di atas 50 derajat Celcius. Ya. Yang B, kita tidak boleh ya, nomor A itu we must not, tidak boleh. Nah, hati-hati banyak yang terkecoh. Ada notnya nih, kita tidak boleh menyimpan produk tersebut dalam sebuah ruangan di atas 50 derajat Celcius. Sesuai apa tidak nih ya sama yang barusan? Betul, sesuai ya. Karena kalau di atas 50 derajat Celcius itu akan explode atau meledak. Jadi sudah ketahuan kalau yang A ini betul, tapi kita harus pastikan dulu yang B, C, dan D-nya tepat atau tidak. Yang B, kita harus memastikan bahwa barang tersebut tidak vaporize. Vaporize itu apa? Artinya menguap. Ada nggak disebutkan di sini? Nggak ada, berarti incorrect. Kemudian produknya sesuai for keeping the room cool and dry, untuk menjaga ya, keeping di sini menjaga ruangan tersebut tetap dingin dan kering. Tidak ya, karena justru harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering, tapi tidak membuat ruangan itu menjadi sejuk dan kering. Berarti ini juga incorrect. Yang C, yang D, the product is safe to be burned. Produknya aman untuk dibakar. Oh, jelas salah karena do not expose to open flame. Jadi justru tidak boleh didekatkan kepada api yang menyala. Jadi yang betul adalah jawabannya A. Okay. Now let's go to question number 2 and number 3. Nah, 2 dan 3 ini jawabannya dari sini ya. Di sini ada conversation between Rico and Ariel. Bukan conversation ya, jadi ada notes dari Ariel untuk Rico nih. Rico, I am really sorry that I have to cancel our plan to visit the museum this weekend. Rico, sorry banget nih, aku harus cancel rencana kita untuk mengunjungi museum pekan ini. There is something urgent. Ada hal yang mendesak banget. My mother has been hospitalized because of diabetes. Ibu aku sedang dirawat karena diabetes ya. Hospitalized itu berarti sedang dirawat.
Perhaps we can reschedule it. Mungkin kita bisa menjadwalkan ulang kembali. What about the following week? Gimana kalau misalnya minggu depan? Please let me know. Thank you. Kasih tahu ya, nah kata Ariel. Jadi sekarang kita cari nomor 2. Pertanyaannya adalah, why does Ariel cancel the appointment? Kenapa sih si Ariel sampai cancel, sampai membatalkan janjinya? Yang A kita lihat ya, he has to take his mother to the hospital. Dia harus bawa ibunya ke rumah sakit, benar nggak? Benar nggak nih? Enggak ya. Sekarang kita lihat yang number B. He has to take care of his mother in hospital. Dia harus menjaga ibunya di rumah sakit. Benar nggak? Kira-kira. Betul ya, karena disebutkan bahwa my mother has been hospitalized because of diabetes. Jadi ibunya sedang dirawat di rumah sakit. That's why he has to take care of his mother in hospital. Makanya dia harus merawat ibunya. Berarti yang B ini correct. Nah, sekarang kita lihat yang C. Her mother asked him to visit his relative in hospital. Ibunya minta dia buat ngunjungin keluarganya di hospital. Enggak ya, salah karena yang sakit dan dirawat adalah ibunya. Kemudian yang D itu obviously incorrect because he has an appointment to see a doctor on that day. Karena dia nggak punya janji apapun untuk ketemu dokter pada hari itu. Oke. Nah, sekarang kita let's go to number 3. Apa yang akan Riko katakan atau tulis pertama kali untuk menjawab pesan tersebut? Kira-kira nih yang paling tepat si Riko sampaikan ketika dia ngejawab pesannya apa? Yang A, dia menunjukkan rasa simpatinya. Yang B, he proposes the time to visit the museum. Dia mengajukan waktu untuk mengunjungi museum. Atau dia menjanjikan mau ngunjungin Ariel ke rumah sakit, atau dia meminta si pengirim letter tersebut ya to find a day, mencari hari lain untuk mengunjungi museum. Yang mana coba? Of course A ya, menunjukkan rasa simpati dulu because it's a bad news ya, kabar buruk bahwa ibunya sakit, so we have to express our condolence by express the sympathy. Jadi jawabannya adalah A. Okay, next. Let's go to question number 4. Number 4, ya, di sini disebutkan to Uncle Johnny and Aunt Firda, Paman Johnny dan Bibi Firda. Congratulations, selamat, you have bought a bigger house. Kamu udah beli rumah yang lebih besar, which you've always dreamed about. Yang selalu kamu impi-impikan. I hope you will feel more comfortable. Semoga di sana jauh lebih nyaman. And don't forget to invite me to your housewarming party. Jangan lupa ya, nanti diundang aku pas syukuran rumah barunya, gitu, kata Irfan. So, why did the addresses buy a bigger house? Nah, pertanyaannya adalah, kenapa si Uncle Johnny and Aunt Firdanya ya, addresses itu merujuk kepada Uncle Johnny and Aunt Firdanya ya, membeli rumah yang jauh lebih besar. A, they wanted to invite all their friends. Mereka pengen mengundang semua temannya, ada nggak tuh? Nggak ada ya. Yang B, they wanted to feel more relaxed. Ada nggak tuh? Nggak ada ya. Yang C, they always wanted to have a bigger house. Ada nggak? Ada. Ya, nih, you have a bigger house which you've always dreamed about. Nah, berarti jawabannya adalah C. Ya, yang ini benar nggak nih? They dream about inviting their friends to a party. No, ya, tidak ada. Karena itu adalah wish-nya Irfan, bukan dari Uncle Johnny and Firda. Oke, jadi jawabannya is C. Sekarang kita lanjut ke number 5 and number 6. Ini ada pengumuman. Ya. Important, penting. The OSIS stands to hold the following agenda starting this month. Name of program, English night show, date and time-nya, dan lain sebagainya, Ya, silahkan dibaca sendiri. Ya, jadi OSIS itu akan mengadakan suatu acara di tanggal dan waktu tersebut. Ya, tujuannya apa tuh? Developing the student speaking ability, yang mengembangkan kemampuan berbicara siswa. Ya.
Kemudian partisipannya siapa nih? Buat siapa aja? Buat semua peserta ya. Ini kok nggak bisa diganti ya? Ya sudahlah. Ini T ya harusnya ya, ini typo bukan shouldn't. Please enroll yourself, silahkan daftar diri kalian on your group to the OSIS committee ke pengurus OSIS ya. No later than, nggak lebih dari tanggal 10 April 2020. Oke, kita see what can we conclude from the text. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari teks tersebut? Kita lihat dari D ya. The event is aimed at developing student skill in performing arts. Event ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan anak-anak atau students dalam berkarya seni. Benar nggak? Enggak ya, karena apa nih? Student speaking ability ya harusnya ya. Kemudian di OSIS committee members to perform a drama. Ada nggak di sini? Enggak ya. Ada dramanya tapi not di OSIS committee but all the students. Kemudian the event is prepared by the school staff. Enggak ya. Karena apa? Di prepare-nya justru oleh OSIS committee. Sekarang kita lihat yang A, all performers will speak English. Nah, this is absolutely correct. Jadi jawabannya adalah A ya. Karena apa? Karena semua performers will speak English. That's selaras dengan objektifnya atau tujuannya mengembangkan kemampuan berbicara pelajar ya. Kemudian let's see number 6. What will the readers do after reading the text? Kira-kira apa nih akan si pembaca lakukan setelah membaca teks tersebut? A. Meet Adelia to collect further information. Nih, Adelia teh OSIS chairperson-nya ya, ketua OSIS-nya. Atau go to the OSIS room to register. Atau practice hard for the performance day. Atau discuss it with the class captain whether to join the event. Ya, jawaban yang paling tepat adalah go to OSIS room to register. Please enroll yourself on your group to the OSIS committee. Ya, jadi jawabannya adalah oke, kita lanjut ya ke number 7 and number 8. Jadi nomor 7 sama 8 ini dari teks berikut ini ya. Nih. Because you have blessed us with friendship and love, we invite the pleasure for your presence as we celebrate our marriage. Jadi ini apa nih? Undangan apa nih? Undangan syukuran pernikahan. Ya, kemudian ada waktunya. Nih, please join us and share our joy as we celebrate a new life together with love. Ya. Jadi syukuran pernikahannya Arif dan Fitri. Kemudian kita harus RSVP. RSVP itu berarti book ya, mengkonfirmasi apakah kita akan hadir atau tidak ya, dengan menghubungi Diana di nomor yang tertera. Nah, what should the receiver do for the event? Apa yang harus si penerima pesan tersebut lakukan untuk event tersebut? Kita lihat. A. Get a present, beli kado. Ya. B. Call the senders, nelpon si pengirim pesan tersebut. C. Confirm his or her attendance, mengkonfirmasi kehadirannya atau pergi ke pesta tersebut dengan Diana. Jawabannya adalah C ya, mengkonfirmasi kehadirannya ya, karena ini ada RSVP. RSVP itu berarti kita harus mengkonfirmasi kehadiran. Kemudian number 8, from the text we can conclude that dari teks tersebut kita dapat menyimpulkan ya. A, si pengirim akan menikah. B, event ini akan terjadi di malam hari. Malam nggak nih? Kita lihat nih 1 PM. 1 PM itu berarti jam 1 siang. Ya, salah berarti. Yang sih kita lihat, the event will take place at the sender's residence. Syukurannya akan dilaksanakan di tempat tinggalnya si pengirim nih, katanya. Enggak ya, karena di Pesona Hall Raya Hotel. Atau the senders have been married for a time being. Nah, jadi si pengirimnya sudah menikah selama beberapa lama. Ya, jadi jawabannya adalah karena celebrate our marriage. Nah, berarti sudah menikah. Jawabannya adalah D. Ya, oke.
Let's go to number 9 and number 10 ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 9 dan nomor 10. Oke, kalau misalnya nanti ya kalian menemukan soal seperti ini ya, uh, what you have to do is read the question first. Ya, jadi yang harus kalian lakukan pertama kali adalah Nah, sekarang coba kita lihat opsinya apa saja.
Yang A, never litter whenever you are in the island. Jangan pernah nyampah ketika kamu di pulau tersebut. Benar nggak? Benar sih, tapi nggak di-mention tadi di teksnya. Ya, jadi A is incorrect. Kemudian yang B, book a hotel near pretty beaches in the island. Benar nggak? Kalau kita ngebook hotel di samping pretty beaches in the island. Hmm, coba kita lihat beaches-nya ada di mana ya. Nah, kayaknya nggak memungkinkan juga ya, karena pretty beaches-nya hanya bisa diakses melalui a long stone staircase ya. Jadi eh, apa? Tanjakan batu yang panjang banget nyampe 30 meter. Jadi yang B itu incorrect. Kemudian kita lihat yang C and D. Kita lihat dulu yang part D ya. Prepare a good camera to capture the beauty of the island. Nah, ini of course ya you have to do this. Tapi kalau if you prepare a good camera to capture the beauty of the island, it doesn't mean that you're gonna feel convenient or inconvenient with that. Nggak bakal jadi nyaman atau nggak nyaman ketika kamu ngelakuin hal yang D ya. Jadi D is incorrect juga. Nah, sekarang kita go to C ya, opsi C. Nah, yang C ini avoid visiting the island during a holiday season. Hindari ngunjungin pulau tersebut pas zaman musim-musim liburan. Nah, bener banget karena tadi disebutin kalau eh kita datang pas lagi musim liburan itu tempatnya akan sangat ramai. Jadi kamu nggak akan ngerasain nyaman. Silahkan eh kunjungi island-nya ketika not in a holiday season ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, Solihah, mungkin reviewnya, questionsnya cukup sekian ya. Jadi nanti insya Allah soal-soalnya akan seperti ini. Kemudian sama juga dengan soal-soal ucun yang kemarin sudah Ustazah share dan hari ini harus kalian kerjakan juga sebagiannya. Please do the exercise, silahkan dikerjakan latihannya dengan baik. You can prepare yourself. Pray to Allah and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.